Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Permata Putri, NPM 2019-4350236 dari kelas R6C. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video mengenai kultum yang bertema ikhtiar dan tawakal, guna memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan etika saya. Langsung kita mulai ya. Jadi ikhtiar dan tawakal ini sering dikaitkan secara bersamaan, padahal memiliki definisi yang berbeda. Saya yakin teman-teman di rumah pasti sudah paham dan sudah pernah mendengar apa arti singkat dari ikhtiar, yaitu usaha. Kalau arti secara umumnya adalah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu atau tujuan tertentu. Sedangkan tawakal adalah berserah diri, atau cara memasrahkan diri atas keputusan Allah setelah melakukan ikhtiar. Namun dalam salah satu buku karya Supriyanto yang berjudul Tawakal Bukan Pasrah, dalam buku itu menceritakan bahwa tawakal ini bukan menunjukkan sifat kepasifan, asal dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tentunya sebagai seorang umat muslim, hendaknya kita selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Karena jika salah satu tidak dilakukan, maka kebaikannya tidak akan sempurna. Semisal kita terus berusaha dan berikhtiar dalam mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, tapi kita lupa untuk bertawakal kepada Allah, maka kita akan digolongkan menjadi hamba yang sombong. Mengapa demikian? Karena kita seolah-olah tidak memerlukan pertolongan Allah atas usaha yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, untuk mencapai hal baik atau apa yang kita inginkan ini berdampak baik untuk kehidupan kita, hendaknya kita senantiasa berikhtiar dan bertawakal. Selanjutnya adalah dalil dari ikhtiar dan tawakal. Dalil dari ikhtiar ini ada dalam surah Al-Najm ayat 39 yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh suatu apapun selain apa yang ia usahakan. Selanjutnya adalah dalil dari tawakal, yaitu ada pada surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi qala rajulani minal ladzina an'amallahu 'alaihim matakulu 'alaihimul laba fa iza raqaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkulu in kuntum mu'minin, yang artinya berkatalah kepada dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hendaknya kamu bertawakal kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Selanjutnya adalah keutamaan dari ikhtiar dan tawakal. Keutamaan dari ikhtiar yang pertama yaitu tercapainya kepuasan batin atas usaha yang telah kita lakukan. Yang kedua, terhormat di pandangan Allah Subhanahu wa taala dan manusia atas sikap perwira yang dimilikinya. Lalu selanjutnya adalah keutamaan dari tawakal. Orang yang tawakal akan mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan orang yang bertawakal dalam hidupnya akan senantiasa merasa cukup. Setelah tadi membicarakan definisi, dalil, dan keutamaan, maka selanjutnya adalah bagaimana penerapan atau implementasi ikhtiar dan tawakal ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengambil contoh singkat saja di lingkungan sekolah. Apabila ada seorang murid yang menginginkan nilai bagus dalam suatu mata pelajaran, maka apa yang harus ia lakukan? Yaitu berikhtiar, berusaha, mungkin dengan mempelajarinya, memahaminya, bertanya dari berbagai sumber, dan mungkin saat pengerjaannya dilakukan secara maksimal. Dan selanjutnya, jika setelah melakukan ikhtiar, maka si murid ini hendaknya bertawakal kepada Allah atas hasil akhirnya nanti. Ya, itu tadi video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.